Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali perkara yang menjerat mantan Ketua DPR Setia Novanto ini berarti juga bahwa kasus mega korupsi EKTP ini bisa bebas lebih cepat. Bagaimana ini akan mempengaruhi kepercayaan publik akan penanganan hukum kasus korupsi di negara kita? Telah bergabung bersama dengan kami Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bapak Boyamin Saiman dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Ahmad Supari. Selamat malam Pak Boyamin dan juga Pak Suparji. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Ini sudah ada Pak Boyamin dan juga Pak Suparji. Mungkin saya langsung saja ingin ke Pak Boyamin terlebih dahulu deh. Pak Boyamin, tanggapannya gimana nih terkait dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan PK dari Setia Novanto, mengurangi hukumannya? Seperti apa Pak Boyamin? Super kecewa. Rasanya nggak ada lagi kata yang lain. Nah, PK itu sendiri prinsipnya apa? Hanya dua, mengabulkan atau menolak. Kalau mengabulkan itu ya berarti bebas. Nah, prinsip PK itu kan haknya terdakwa. Bukan untuk meringankan itu nggak ada, sebenarnya konsepnya nggak ada. Jadi, ya kalau ini hanya bisa ditolak atau dikabulkan. Dikabulkan itu dibebaskan. Itu prinsipnya PK kan sebenarnya di situ. Jadi ini pendapat para ahli menyatakan itu. Mas Haji nanti bisa menjelaskan apakah prinsip PK itu memang begitu, bahwa kalau dikabulkan ya itu bebas, kalau tidak dibebaskan berarti ditolak. Itu aja nanti. Nah, ya, kedua, Haji kan sudah 2 kali mengajukan gugatan pra peradilan melawan KPK dan Barreskrim untuk meneruskan pencucian uangnya, karena Setia Novanto sudah dinyatakan sebagai tersangka di Barreskrim meskipun tidak mengenai perkara pokoknya oleh KPK, pencucian uangnya oleh Barreskrim, tapi statusnya masih pencucian uang kok, gitu. Jadi sebagai tersangka. Jadi rasanya ketika mendapatkan keringanan itu ya kecewa itu tadi 12 tahun itu, dan ini kan bebas besar 2/3. 12 itu kan kalau 2/3-nya ya 8 tahun. Sementara Setia Novanto kalau ditahan sejak tahun 2015, iya, berarti ini udah lebih 8 tahun. Besok bisa bebas bersyarat itu, gitu. Apalagi remisi. Tapi karena ada perkara yang lain, saya minta KPK tegas itu tidak pihak lapas Sukamiskin juga boleh berpendapat masih ada yang jadi punya sibuknya utang. Berikutnya saya yakin dari 70 miliar itu belum tentu juga dibayar kok. Sudah kata itu bahwa Setia Novanto belum membayar uang pengganti, mestinya ya menjadi pertimbangan untuk tidak berbani. Jadi mestinya Mahkamah Agung itu ya memang nggak boleh nambah, tapi juga nggak boleh mengurangi proyek itu. Kalian itu juga sampai sekarang juga perkara korupsi itu masih ditangani oleh KPK juga belum selesai. Jadi ini pesan yang bagus untuk KPK maupun masyarakat bahwa penanganan korupsi perkara KPK jadi seperti tidak serius, tidak berkata mestinya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, tapi malah ini masih. Oke, super kecewa kalau kata Pak Boyamin begitu ya, ini luka lama sepertinya dibuka kembali begitu. Kalau gitu saya ingin ke Prof. Suparji. Prof, kalau tadi Pak Boyamin menyatakan ini hanya ada 2 pilihan, seharusnya mengabulkan dan juga menolak. Nah, kalau Anda melihat keputusan ini seperti apa? Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim? Apa yang kemudian bisa diterima? Ya, pertama bahwa putusan PK mengurangi hukuman itu sudah seringkali terjadi gitu ya, dan kemudian kan majelis PK bisa mengadili sendiri kan ya, kemudian mengabulkan ya permohonannya tapi kemudian mengurangi hukuman gitu. Itu kan yang sudah menjadi salah satu praktek dalam konteks PK itu ya. Jadi ini kan sudah banyak sekali praktek-praktek seperti itu. Nah, yang penting adalah menurut saya bagaimana pertanggungjawaban terhadap alasan putusan PK tadi itu. Apakah memang unsur kekhilafan, kekeliruan, apakah unsur novumnya, apakah ada putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian memang ada 3 alasan tadi itu salah satunya terpenuhi, maka kemudian kan hakim PK bisa mengambil putusan ya, yang apakah kemudian meringankan, mengabulkan
atau kemudian menguatkan putusan sebelumnya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga menurut saya adalah bahwa memang instrumen PK itu kan dijamin oleh undang-undang gitu, yang artinya bahwa memang terdakwa terpidana punya hak untuk melakukan itu. Ya, kembali kepada majelis hakim PK yang menilainya kan gitu. Dan menurut saya kalau melihat dari 3 hakim yang menyidangkan tadi itu, menurut saya ini murni pertimbangan hukum gitu ya. Bahwa hakim PK ya Prof. yang Mulia Sigit itu, dan yang salah satunya saya kira ini adalah murni pertimbangan hukum gitu. Tidak ada faktor-faktor yang di luar itu. Dan pada sisi yang lain kan ini juga kemudian tidak mengendorkan tentang pemberantasan korupsi sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan KPK tadi itu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ketika persidangan PK pada waktu itu tentang alasan-alasan atau kemudian jawaban dari misalnya KPK ketika persidangan PK pada waktu itu. Jadi secara keseluruhan bahwa terlepas kita refleksi jauh ke belakang ya, kasus persidangan ini kan penuh dengan drama ya, penuh dengan intrik, dan kerugiannya juga sangat besar gitu, dan kemudian menimbulkan kendala di masyarakat soal IKTP dan sebagainya. Tetapi bahwa kemudian vonis itu direvisi oleh hakim PK, itulah kemudian kenyataan yang ada sekarang ini. Dan kalau kemudian yang kita perdebatkan menurut saya adalah bagaimana perdebatan tentang alasan tentang pengambilan atau pengurangan PK tadi itu. Apakah kemudian pertimbangan PK-nya sudah memenuhi syarat atau tidak, itu menurut saya yang perlu dinilai gitu ya. Oke, baik. Jadi sudah memenuhi syarat atau tidak begitu ya pertimbangannya, tapi disampaikan memang kita belum bisa melihat secara rinci begitu ya alasan ataupun pertimbangannya. Tapi ada dalih juga ini disampaikan bahwa ada khilafan hakim dari sebelumnya. Apakah kemudian khilafan hakim sebelumnya ini lazim digunakan begitu ya sebagai dasar PK dalam kasus korupsi seperti ini, Prof? Ya, kan salah satu alasan PK kan kekhilafan dan kekeliruan hakim. Bagaimana menafsirkan kekeliruan hakim itu bisa misalnya kekeliruan dalam menafsirkan pasal, kekeliruan dalam menerapkan pasal, kekeliruan dalam mempertimbangkan teori, atau kemudian kekeliruan dalam menafsirkan dari sebuah penerapan pasal dengan tujuan yang dibuat dari undang-undang, atau kekeliruan dalam menilai fakta dalam persidangan. Jadi memang alasan PK tentang kekeliruan hakim itu seringkali dipakai meskipun pada mulanya sejarah PK itu adalah lebih pada faktor novum yang dominan untuk kemudian misalnya membatalkan atau kemudian menguatkan. Bahwa sejarah PK di Indonesia itu kan dengan kasus Senkan-Karta pada waktu itu, ketika kemudian dinyatakan sebagai terpidana pembunuhan dan kemudian misalnya pencurian atau pengeroyok pada waktu itu, kemudian ternyata di dalam penjara ada orang yang mengaku bahwa dia pelakunya, sehingga kemudian dia menjadi saksi atau novum dan akhirnya kemudian dia bebaskan. Tetapi kemudian dalam perkembangan hukum acara pidana kita kan tidak semata-mata novum yang kemudian jadikan dasar penilaian dalam konteks PK. Jadi kalau pertanyaannya apakah memang hakim PK dapat menggunakan alasan tentang kekeliruan hakim, memang itu adalah hukum acara pidana kita mengatur tentang itu. Tinggal bagaimana tafsir kekeliruan hakim itulah yang seringkali menjadi perdebatan gitu. Ya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, jadi terkait dengan khilafan ini menjadi salah satu alasan dari majelis hakim begitu ya untuk kemudian mengabulkan. Apakah PK ini juga bisa menjadi celah kemudian bagi para koruptor lain yang mengurangi hukuman mereka? Menurut Anda seperti apa, Pak Boyamin? Saya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang PK yang waktu itu hanya boleh sekali. Coba menjadi ada yang untuk boleh yang lebih dari sekali itu hanya novum. Nah, dan itu saya prinsip dasar seperti itu atau asli. Kalau itu sekali, putusannya bebas kalau dikabulkan, bukan dikurangi. Masa menghukum itu dianggap keliru, dianggap hilaf gitu? Masa kecuali kalau menghukumkan 2 bulan itu hukuman maksimal 20 tahun. Tapi kalau 15 ke 12 itu masa 15 dianggap hilaf? Apa dialog itu enggak gitu loh. Jadi ini prinsip dasarnya di situ. Kalau ini kekilafan yang dimaksud berarti ini wajib menyatakan fakta kekeliruan itu dirumuskan lebih jauh. Sebenarnya nggak bisa ditetapkan dalam penggunaan hukuman. Kalau memang itu semua hukum berarti bebas. Nah itu sederhana. Jadi maka ketika yang sebenarnya ini hanya awalnya sudah dikabulkan atau ditolak, itu dikabulkan ditolak selesai, itu berarti
Ibu apa tidak berhubungan itu. Konsepnya itu karena ini payung hukum luar biasa. Jadi memberikan apa istilahnya, udah besok lagi putusan apapun tingkat pertama langsung selesai supaya dapat remisi. Karena kalau banding kasasi kan belum ada, dan kemudian nanti bisa potensi dibuka di banding kasasi. Tetapi kan kamu di zaman apalagi zaman apa itu juga nggak ada kasasi. Maka kemudian kalau yang ditempuh adalah karena tidak boleh nambah. Ada kalau nambah pasti kalau tidak tetap ya dikurangi bahkan. Maka ya ini jadi pesan bahwa besok lagi koruptor ya udahlah, tidak usah banding, tidak usah kasasi. Padahal ada aturan lain juga, itu bahwa berdasarkan pendapat saksanya organisasi. Kalau tidak itu maka tidak berasa loh. Ya banding terus dakwaannya atau ini tidak banding gitu, bahkan tidak boleh kasasi, bahkan aturannya itu atau tidak banding kasasi, ya sebenarnya bisa dikatakan bahwa tidak terima dengan putusan itu kan, istilah kemudian PK atau PK bagi saya itu betul-betul passion. Ya, ini juga kemudian menimbulkan pertanyaan begitu ya, mengapa tidak sejak awal setelah keputusan kasasi begitu diajukan? Ini menimbulkan kecurigaan dan juga kritik karena terlihatnya bahwa PK ini bukan diajukan untuk mencari keadilan karena koreksi kesalahan hukumnya, akan tetapi ini mencari keringanan hukum. Sebagian besar hukuman ini sudah dijalani oleh Setia Novanto. Dengan kata lain, masyarakat menilai bisa saja ini melihat menjadi seperti sebuah strategi yang memang dilakukan begitu ya. Tunggu dulu deh begitu ya, setengah masa tahanan lewat dulu, baru kemudian diajukan PK agar hukumannya bisa dipotong. Bisa hal tersebut terjadi, Pak Boyamin? Dan terjadi kan itu kan, sudah terjadi trik itu kan, untuk melakukan proses untuk pengurangan dengan cara tidak banding, tidak kasasi. Tadi ralat untuk berikan tapi bukan kasasi, dia tidak kasasi. Gitu. Sengaja putusan tingkat pertama pengadilan Tipikor Jakarta langsung menerima sehingga tidak banding, tidak kasasi. Itu aja sudah rasanya ideologinya kok PK masih diterima, dikurangi itu loh. Dia sudah menerima kok putusan 15 tahun tidak kemudian mengatakan tidak puas dengan banding, tidak otomatis tidak kasasi karena jaksa juga tidak banding sehingga tidak perlu ada tidak bisa lagi kasasi. Itu sudah menerima, masyarakat sudah dikurangi gitu. Oke, baik Pak. Kalau Pak Suparji seperti apa tanggapannya Pak Suparji, Prof? Ya, pertama soal kaitan dengan PK mengabulkan mestinya bebas, tapi kemudian kan mengurangi. Sama saja misalnya analoginya ketika kemudian di pengadilan negeri gitu, kemudian dinyatakan bersalah, tetapi kan kemudian hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Karena soal pertimbangan keadilan gitu loh. Misalnya jaksa menuntut 15 tahun, dan hakim akhirnya dinyatakan bersalah. Ternyata hukumannya misalnya 12 tahun. Ini artinya apa? Bahwa ada pertimbangan keadilan, bukan sekedar soal kepastian gitu loh. Jadi ini yang kemudian menjadi fakta dalam praktek persidangan kita, karena kita tidak sekedar bicara tentang kepastian, bicara tentang keadilan dan bicara tentang kemanfaatan. Kemudian yang kedua adalah soal kaitannya dengan bahwa ini strategi yang kemudian dari PN langsung kemudian PK tanpa banding dan tanpa kasasi. Dan ini strategi dalam konteks misalnya bahwa memang PK tidak mungkin menambah kan gitu, yang kemungkinan bisa menguatkan atau kemudian mengurangi. Nah memang itulah salah satu mekanisme yang kemudian bisa dikategorikan kelemahan gitu dalam konteks hukum acara kita. Karena artinya apa? Tidak dilarang gitu loh. Artinya tidak dilarang PK yang kemudian harus memenuhi syarat banding dan kemudian kasasi. Dan ini menjadi penting misalnya dalam konteks pembahasan revisi KUHP sekarang. Artinya ke depan bahwa memang untuk seandainya melakukan upaya keberatan biasa harus bertahap, atau upaya luar biasa ya itu PK dengan syarat yang biasa dulu dilakukan. Artinya kan bahwa PK ini kan upaya hukum luar biasa. Nah, mestinya upaya luar biasa tadi itu bisa jadi dipenuhi, ditempuh ketika kemudian upaya biasanya telah ditempuh, misalnya seperti itu. Itu bisa saja revisi dalam konteks KUHP ya, yang sekarang dibahas DPR sama pemerintah. Tetapi memang norma KUHP yang sekarang ini memang tidak melarang, artinya tidak harus banding tetap kasasi. Yang ketiga memang bisa saja logikanya ketika sudah menerima pada tingkat 1 tidak melakukan upaya hukum biasa, yang kemudian
melakukan upaya hukum luar biasa, ya tidak menjadi semacam secara sederhana bisa disimpulkan bahwa kemudian menjadi justifikasi adanya adanya putusan yang telah diterima, atau dengan kata lain bahwa mestinya ya ditolak, tapi tidak bisa sederhana itu. Tentunya Pak Hakim PK juga punya kewajiban untuk memeriksa permohonan PK tadi itu. Bahwa menurut saya yang terpenting sekarang ini kan, Pak, ini sudah menjadi suatu putusan ya, kemudian apapun alasannya, dan sudah dikatakan bahwa ini adalah hukum mati, semua pihak dianggap benar. Kalau mungkin eksaminasi pengujian supaya tidak menjadi presiden buruk, saya kira akan lebih baik ke depan gitu. Oke, baik, kita masih akan melihat juga karena ini masih diproses juga begitu ya, seperti apa kemudian pertimbangan-pertimbangannya agar kita bisa melihat secara gamblang dan juga jelas pertimbangan dari Majelis Hakim terkait dengan putusan ini. Terima kasih kalau begitu Prof. Suparji dan juga Pak Boyamin. Salam sehat selalu, sukses selalu, selamat malam. Terima kasih, malam.